Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi langsung daerah Sumatera Barat, bahkan bermalam untuk meninjau dan mengawasi bagaimana penanganan dampak bencana banjir bandang dan juga longsor di sana, termasuk memastikan proses distribusi bantuan berlangsung baik dan juga tepat sasaran. Pertanyaan berikutnya, dari mana dulu kemudian akan dimulai penanganan dampak bencana? Apakah infrastruktur ataupun juga penanganan sosial masyarakat di daerah-daerah terdampak bencana, tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga di Sumatera Utara dan juga Aceh. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada tenaga ahli utama KSP, ada respiratori Sadam Al-Jihad. Selamat malam Bang Sadam, apa kabar? Selamat malam Mbak. Sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita ada pengamat sosial dari Universitas Indonesia Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Sehat juga ya Mbak ya? Insya Allah. Oke, dan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Wakil Bupati Aceh Tamiang, Bapak Ismail. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, kita mungkin ingin tahu dulu bagaimana kemudian kondisi terkini di lapangan dari yang terdampak bencana khususnya di Aceh Tamiang. Pak Ismail ini beberapa kali selalu menjadi sorotan bagaimana kondisi di Aceh Tamiang saat ini Pak Ismail. Alhamdulillah sampai sore hari ini semua daerah sudah bisa kita jangkau dan semua desa-desa sudah bisa kita jangkau, bahkan sudah bisa kita antar bantuan langsung ke desa tersebut. Tidak ada desa yang terisolir, semua desa sudah tercover dan sudah bisa dilalui, meskipun ada 3 atau 4 desa yang kita harus menggunakan jalur sungai, yaitu dengan menggunakan bot ataupun sampan daerah kami di sini. Begitu Ibu. Oke, artinya hampir semua desa sudah bisa terjangkau, tidak ada lagi yang terisolir. Bagaimana proses distribusi bantuan juga Pak? Apakah juga masih ada logistik yang diperlukan atau hal-hal tertentu yang menjadi perhatian? Untuk bantuan, alhamdulillah banyak donatur, relawan yang telah membantu masyarakat kami. Untuk makanan, mungkin sampai ini hari masyarakat kita tidak ada yang kelaparan karena tidak makan. Kemudian yang kita perlukan sekarang adalah tempat itu Ibu, semacam kelambu, selimut, dan pakaian seperti itu. Nah, karena di saat banjir, peralatan masyarakat itu, isi rumah, semua habis dibawa banjir dan terendam lumpur. Oke, sudah sempat disampaikan dan dikoordinasikan Pak Bupati dengan pihak-pihak lain untuk bisa membantu mengakomodir kekurangan logistik atau bantuan yang dibutuhkan? Sudah Ibu, sudah. Alhamdulillah kita komunikasi dengan baik sama BNPB, sama Kementerian Sosial, bahkan Bapak Presiden langsung sudah turun, Bapak Kapolri, hampir semua kementerian dan para menterinya sudah turun ke Tamiang. Alhamdulillah kita sama-sama berkomitmen, juga Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Sesnek, Pak Seskap, telah berkomitmen untuk sama-sama kita membenahi Tamiang kembali. Oke, baik Pak Bupati. Bang Sadam, sudah hampir 3 pekan ya, artinya dari peristiwa bencana banjir bandang dan juga longsor. Kabar baik kita dengar dari Aceh Tamiang, sekaligus juga Presiden Prabowo Subianto hadir langsung. Kali ini berkunjung ke Sumatera Barat. Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden lewat kehadirannya langsung? Yang pertama adalah Leiden is Lisden. Bagaimana pemimpin itu adalah menderita. Jadi artinya Pak Presiden ini mau hadir langsung untuk kita bersama-sama memastikan bahwa masyarakat itu aman, dilindungi. Nah, ini yang kemudian hari ini ada pengawasan melekat yang saya sampaikan bahwa Pak Presiden harus hadir di Sumatera Barat dan menginap.
Nah, sekarang menginap. Begitu juga Pak Wapres itu sudah hadir juga di Aceh, di Gayo Luas, dan ada 3 titik yang kemudian Pak Presiden datangi, ya. Dan yang pertama adalah Agam, Kabupaten Agam, kemudian Padang Pariaman, dan juga Tanah Datar. Nah, di Tanah Datar itu ada namanya Jalan Lembah Anai. Nah, Jalan Lembah Anai ini menghubungkan antara Padang, Bukit Tinggi, dan juga Pekanbaru. Untuk apa? Untuk arus logistik yang kemudian bisa masuk. Kita tercatat per hari ini saja itu ada 35,38 ton logistik yang didistribusikan untuk kebutuhan dasar kepengungsian. Yang kedua, terkait dengan Huntara. Nah, Pak Presiden juga mengingatkan ketika di Kabupaten Agam harus 1 bulan Huntara selesai. Nah, di Kabupaten Agam ada 133 Huntara yang sedang akan diproses dengan cepat untuk kemudian 1 bulan selesai. Begitu juga di Padang. Di Padang itu ada 500 Huntara. Nah, itu 2 bulan. Kemudian ada di Tanah Datar itu ada 288 Huntara, itu 1,5 bulan. Pesisir Selatan ada 77 Huntara, itu 1 bulan. Nah, inilah yang kemudian dilihat total dari di Sumatera Barat saja itu 1093 Huntara. Nah, kenapa ini menjadi hal yang urgent? Karena memang nggak mungkin selamanya tinggal di tenda-tenda pengungsian. Nah, tenda-tenda pengungsian sudah didistribusikan, makanan dapur umum sudah didistribusikan, SPPG, MBG sudah dialihkan menjadi makanan sehari-hari yang dimakan oleh bentuk prioritas, sebagai bentuk prioritas. Hampir 500.000 makanan yang kemudian didistribusikan. Nah, yang selanjutnya lagi ketika kita melihat anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah di Sumatera Barat saja itu ada 260.000 anak sekolah yang memang harus ada sekolah darurat. Nah, ada 25.000 guru-guru yang memang kemudian, ini bagaimana sekolah daruratnya. Makanya Mendikdasmen itu fokus juga untuk kemudian Pak Presiden bersama kementerian lembaga terkait ini untuk anak-anak juga. Paling tidak sampai situ dulu datanya, yang pasti Presiden sudah punya lengkap, komprehensif untuk mengetahui apa saja yang kemudian harus dilakukan sebagai bentuk penanganan. Mbak Devi turun langsung juga ke lokasi, informasinya bahkan baru saja mendarat dari Aceh, mungkin juga sempat memantau wilayah dari Pak Ismail di Kabupaten Aceh Tamiang. Apa kira-kira Mbak Devi yang bisa kemudian diinformasikan dan perlu diketahui juga oleh masyarakat Indonesia? Ya, pertama lagi-lagi bencana selalu menguji bangsa ini. Tapi alhamdulillah masyarakat kita selalu membuktikan bahwa DNA sosial kita gotong royong itu yang selalu menjadi jalan keluar kita melewati berbagai ujian yang ada. Yang menarik adalah bagaimana ketika Presiden hadir, tentu ini sangat indah karena artinya mengorkestrasi seluruh kekuatan nasional, komando dan sebagainya menjadi sangat terstruktur dan baik. Nah, yang juga menurut saya kuat adalah ketika teman-teman masyarakat yang memang memiliki pengetahuan lokal dan data yang sangat kuat, seperti ada di Aceh itu namanya Tilikan, lalu juga muncul komunitas relawan Aceh Tangguh, ada Siap Bergerak dan sebagainya, yang kemudian berkolaborasi dengan negara, dengan kepolisian misalnya, sehingga dengan data yang selalu real time itu membantu tadi rasa cinta semua masyarakat yang bantuan tidak berhenti hadir, ini harus kemana? Nah, ini yang sekarang menurut saya semakin baik bahwa kita sadar bahwa setiap bencana yang datang itu yang pertama harus menjadi kompas kita adalah data. Di mana, siapa, kapan dan sebagainya. Sehingga tidak ada yang mubazir misalnya. Nah, ini menjadi satu bentuk manajemen bencana baru menurut saya yang saya lihat sendiri ini terus-menerus menjadi satu model yang saya yakin kalau ada yang bilang Indonesia supermarket bencana, insya Allah berbagai tantangan ke depan yang berpotensi hadir, kita akan tetap bisa melewatinya dengan baik, dengan belajar dari gangguan atau bencana di Sumatera ini. Oke, baik. Pak Ismail, kembali mungkin kita ingin melihat juga bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Sejauh ini bagaimana kemudian pola manajemen bencana tadi yang disampaikan oleh Mbak Devi coba dilaksanakan oleh kepala daerah untuk terus mengupdate data ataupun informasi sehingga bisa ditangkap bahkan sampai tingkat tertinggi Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan bagaimana upaya penanganan yang tepat. Terima kasih Mbak Ana.
Kami di pemerintahan saat ini lagi membuat pendataan rumah warga yang hanyut, yang rusak, kemudian sektor perekonomian masyarakat, semacam pertanian, perikanan, itu lagi kami buat data semua, Mbak Ane. Terus saat ini kami telah lagi berupaya untuk menyiapkan lahan untuk membuat hunian sementara. Alhamdulillah sudah beberapa titik sudah kita siapkan lahan untuk membuat hunian sementara. Dan terus juga saat ini kami lagi mengupayakan bagaimana caranya perekonomian masyarakat itu hidup kembali. Artinya yang biasa berdagang, berjualan, buka toko, buka kios, buka warung kopi bisa beroperasi kembali. Di samping masyarakat kita di saat membeli ataupun mencari kebutuhan ada tempat mereka membeli, dan juga ada warung-warung kopi agar masyarakat kita tidak terlalu merasa jenuh di pengungsian. Itu gitu Mbak Ana. Oke, baik Mbak Devi, mungkin bisa langsung merespon apa yang menjadi mungkin perhatian, kekhawatiran juga dari Pak Ismail di sana. Yang menjadi prioritas dulu Mbak, kalau tadi datanya sudah lengkap, infrastruktur kah atau justru menghidupkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat kembali seperti yang disampaikan Nah ini menarik Pak kalau Ismail. pertanyaan seperti itu sebenarnya itu berangkat dari selama ini mungkin kita terbiasa bekerja sektoral. Padahal hari ini yang terjadi adalah semua orang guyup, semua orang keroyokan dalam rangka apa? Artinya gini, ini bukan masalah infrastruktur atau sosial dulu. Namun adalah data lapangan akan menyatukan keduanya. Maksudnya apa? Satu, infrastruktur bisa jadi dipulihkan terlebih dahulu ketika infrastruktur itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Misalnya, jadi ketika infrastruktur jembatan itu wajib dibuka, bukan apa-apa karena ada orang-orang di sana yang bisa jadi nggak makan-makan, oleh karenanya harus itu duluan. Tapi pemulihan sosial termasuk dukungan psikologis, lalu penguatan komunitas dan sebagainya, itu juga harus berjalan paralel. Artinya tidak menunggu kemudian infrastrukturnya megah, bagus dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian penting, kenapa pelibatan teman-teman dari mulai pencinta gunung lah segala macam dan sebagainya untuk menjadi tim perintis misalnya membuka, atau bahkan yang menarik adalah komunikasi itu menjadi satu hal yang utama. Sebagai contoh Mbak, ada daerah yang dia tidak terkena bencana, namun karena dia terisolasi, begitu ada ini kami mendapatkan kisah dari teman-teman relawan juga, bagaimana ketika itu dibuka, hal pertama dan mereka dapat bantuan komunikasi, mereka baru tahu ternyata daerah lain ada bencana yang menyebabkan mereka juga nggak bisa dapat beras, nggak bisa dapat telur dan sebagainya. Artinya sekali lagi ini bukan persoalan mana yang lebih penting, mana yang lebih serius, tapi tentu saja ada asesmennya. Inilah kenapa kami di DRRC-UI juga turun dalam konteks itu. Yang paling penting sekarang adalah karena sudah 3 minggu, bagaimana agar tidak terjadi gelombang bencana kedua, yaitu apa? Kondisi kejadian luar biasa karena penyakit dan sebagainya. Ini juga menjadi concern berikutnya karena penelitian dunia menunjukkan biasanya setelah sekian lama orang sudah, mohon maaf, kadang-kadang sudah merasa semua baik-baik saja, terlupakan. Padahal masa-masa kritis perlu terus kita kawal. Oke, baik, menarik ini, mungkin nanti bisa dijawab dari KSP bagaimana kemudian mengantisipasi supaya tidak terjadi gelombang bencana kedua itu tadi ya. Dijawabnya nanti ya Bang Sadam, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini pemirsa, tentunya sebagai sebuah bentuk dukungan ya terhadap saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir bandang dan juga longsor di wilayah Sumatera. Bang Sadam, tadi Pak Ismail sudah melaporkan yang dibutuhkan saat ini hunian karena tidak mungkin juga warga yang terdampak terus-menerus tinggal di pengungsian. Diingatkan oleh Mbak Devi soal ancaman gelombang bencana kedua. Apa yang membuat Pak Presiden merasa perlu melakukan pengawasan ketat di sana? Iya, kalau kita melihat bencana ini kan kita bisa membahasakan ini kan serakah nomiks kalau kata Pak Presiden kan. Jadi ada persoalan lingkungan, ada kerusakan lingkungan juga, dan lawannya dari serakah nomiks itu adalah peduli nomiks. Jadi harus ada kepedulian, baik itu dari negara, baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga kolaborasi dengan masyarakat. Nah ini yang keterbukaan ini, kolaboratif governance ini yang memang diperlukan. Artinya ketika tadi bicara soal Huntara,
itu dari pemerintah kabupaten bagaimana mengusulkan titik-titiknya di mana, tidak terkena dengan rawan bencana, kemudian jauh dari daerah aliran sungai, dan kemudian pematangan lahannya bisa disegerakan. Nah, kemudian setelah itu per hari Minggu nanti itu harus sudah mulai ada pembangunan huntara. Jadi itu yang diminta dan dituntut oleh Pak Presiden. Itu yang kemudian ditekankan ketika kemarin di rapat paripurna kabinet kan, itu yang ditekankan bahwa harus segera huntara ini hari Minggu, bahkan disampaikan juga oleh Menteri PKP Bang Marwarar Sirait itu menyampaikan ada 2.600 rumah yang segera dibangun dimulai hari Minggu. Artinya memang keseriusan pemerintah ini kemudian bukan hanya tadi yang saya sampaikan kolaborasinya bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga ada BUMN juga, kemudian ada pemerintah provinsi juga, ada pemerintah daerah juga, ini bahu-membahu satu sama lain untuk kemudian yang pertama adalah huntara harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Di Agam Pak Presiden sudah menyampaikan dikasih waktu 1 bulan. Artinya di daerah-daerah misalkan di Aceh, di Sumatera Utara pun ada jangka waktu dengan waktu yang tidak lama gitu, tidak lama relatif. Dan juga per kepala keluarga di Sumatera Barat itu ada namanya biaya untuk tunggu huntara. Jadi 600.000 per kepala keluarga. Kemudian tetap ada aset-aset pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk sebelum huntara ini jadi. Misalkan saya ambil contoh ada BLK yang memang di daerah-daerah bisa dialihfungsikan untuk tempat tinggal sementara dari para pengungsi. Nah, makanya kemudian kita bisa melihat ukurannya ke pengungsian ini dari 900.000 pengungsi sekarang sudah turun menjadi 500.000 pengungsi. Karena memanfaatkan ada fasilitas negara, kemudian rumah-rumah yang tadinya masih bisa ditempati, ada lumpur itu dibersihkan oleh pasukan TNI Polri dan kita juga melihat bahwa inilah penting prioritasnya juga selain tadi tentu harus ketika psikososial ini dibangun, dihidupkan kembali kegiatan sosial. Nah, KUR juga saya mau cerita soal KUR. KUR itu ada KUR terkait UMKM dan juga petani itu dihapus piutang KUR-nya. Total satu Sumatera 7,8 triliun. Artinya negara meringankan beban dari masyarakat untuk ekonominya memulai lagi kehidupan mereka. Baik Bang Sadam. Pak Ismail, kabar yang kita terima laporan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang tengah mewujudkan sejumlah target dan juga komitmen untuk tadi menjawab apa yang menjadi asa dan harapan warga terdampak termasuk juga yang ada di Aceh Tamiang. Pak Ismail juga mungkin bisa menggambarkan kondisi sosial dari korban ini seperti apa sih Pak? Kalau tadi kita juga bicara soal waspada terhadap gelombang bencana kedua. Terima kasih Mbak Anne. Kondisi sosial masyarakat kita sekarang memang masih agak trauma gitu, dikarenakan kebanyakan masyarakat kita masih sibuk dengan pembersihan rumah. Karena rumahnya itu lumpurnya itu hampir setengah meter. Jadi maaf cerita Mbak, masyarakat kita itu belum normal kehidupannya. Baik yang di pengungsian ataupun yang pulang ke rumahnya masing-masing. Tetapi kami sebagai pimpinan daerah terus berupaya untuk memberikan yang terbaik, salah satunya membantu mereka dengan untuk membersihkan rumah, dan juga kami berterima kasih kepada TNI dan Polri yang telah bekerja sukarela membantu masyarakat kami, baik yang membersihkan rumah, membersihkan perkantoran, membersihkan masjid, yang membersihkan jalan dan sebagainya. Jadi sampai pada hari ini kehidupan masyarakat kita belum normal Mbak Anu. Tetapi hari demi hari kita nampak ada perkembangan menuju yang lebih baik. Yang dulunya masih ramai-ramai di jalan, ini alhamdulillah sudah tidak ada, sudah sangat sedikit yang mengungsi di jalan. Walaupun ada beberapa titik yang dikarenakan memang rumahnya ambles dan lagi kami persiapkan hunian sementara. Begitu Mbak Anu. Pak Ismail,
Apa kemudian yang menjadi faktor tersulit atau cukup berat untuk dihadapi tentunya oleh kepala daerah juga untuk bisa ikut perlahan, bertahap memberikan penanganan dampak bencana Pak di sana? Yang tersulit itu karena karena semua sektor kami lumpuh saat banjir. Pemerintahan lumpuh total, perekonomian lumpuh total, semua itu lumpuh Mbak, itu yang merasa sulit. Jadi di satu sisi kita harus memikirkan bagaimana rakyat kita tidak lapar. Terus di samping itu bagaimana rakyat kita tidak sakit. Terus bagaimana rakyat kita bisa tidur dengan nyenyak. Terus bagaimana rakyat kita ketika mereka pulang ke rumah tidak ada hambatan, tidak ada lumpur dan sebagainya. Artinya infrastruktur di pedesaan itu harus kita buat. Jadi intinya permasalahan ini komplit. Kita tidak tahu mana yang harus kita dahulukan, tetapi semuanya itu sangat penting, Mbak. Itu belum kita cerita bagaimana anak kita sekolah nanti dan lain sebagainya. Jadi semua itu sangat butuh dan memang harus dilakukan segera dan beriringan gitu Bu, bersamaan. Begitu Mbak Anu. Oke, baik Mbak Devi. Para kepala daerah mungkin terwakili juga oleh Pak Ismail cukup kebingungan mana dulu kemudian harus dilakukan karena semua aspek kehidupan penting, ada masa tunggu juga yang harus dilewati sedangkan kehidupan sosial juga harus terus berjalan. Strategi seperti apa sih Mbak yang diperlukan? Tapi ditahan dulu Mbak Devi, sesaat lagi pemirsa kami akan kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Mbak Devi mungkin juga bisa ikut menyumbang pemikiran untuk para kepala daerah yang sudah merasa kebingungan juga Mbak, mana dulu yang harus dikerjakan walaupun memang semua aspek kehidupan penting termasuk juga strategi seperti apa sih yang harus menjadi perhatian dari kepala negara? Strategi paling penting adalah merubah budaya dari budaya kaget ke budaya siaga. Artinya kita harus benar-benar siap dan kalau saya melihat sendiri bagaimana ada satu ruangan yang diisi Polri dan kemudian masyarakat relawan yang mengupdate data real time dan sebagainya, menurut saya jangan berhenti hanya di situ. Jadi ini bisa menjadi satu model yang artinya awalnya dari solidaritas sosial menjadi sebuah sistem ketahanan sosial. Jadi tidak lagi sistem solidaritas, tapi sudah terbangun sehingga ketika terjadi berbagai tantangan apapun, semua sudah tahu saya harus melakukan apa, di mana, kapan, apa yang dilakukan itu sudah menjadi sesuatu refleks bangsa. Karena tadi kita memang dianugerahi Tuhan tanah yang sangat subur, tapi di sisi lain ada tantangan luar biasa. Jadi budaya kaget harus dirubah menjadi budaya siaga, bahwa bencana pasti datang, tapi bagaimana caranya korban tidak bertambah banyak. Itu prinsip yang paling penting. Jadi sehingga kalau tadi pertanyaannya pilih mana, tentu saja prioritasnya adalah jelas. Sesuatu yang memang berbasis keselamatan dan kesehatan. Kalau dari ranking keselamatan itu penting, maka itu harus jadi hal yang utama. Nah ini kan teman-teman kampus, tadi ada Tilikan, UI dan berbagai banyak kampus yang bergerak dan sebagainya, itu hadir untuk mengisi itu. Nah yang paling saya kagum adalah negara juga sekarang sangat terbuka. Artinya tidak ada lagi posko-posko yang terpisah gitu ya, semua posko bergabung, semua kumpul gitu, nggak ada lagi sekat-sekat. Karena itu penting, karena yang paling bahaya adalah juga ketika semua orang melakukan hal yang sama, padahal ada hal lain yang harus dilakukan. Nah ini sekarang kami lihat dengan ada gabungan tadi itu, maka sekarang jauh lebih baik. Sehingga semua orang yang memang datang dengan semangat membantu, ada yang memang sifatnya materi, karena memang nggak ada kesempatan untuk datang, tapi ada yang dengan tenaga dan semangatnya, dan juga keterampilannya. Nah ini jadi penting. Dalam konteks sekolah, pramuka ini menurut saya sangat relevan. Karena life skill untuk menghadapi bencana itu menjadi sangat penting. Jadi eskul yang terkait life skill seperti pramuka, life skill maksud saya, itu harusnya dari sangat dini sampai dewasa. Kayak saya sendiri aja harus mengingat kembali bagaimana. Jadi karena gini, tidak cukup punya semangat Mbak, kita harus punya ilmunya, gitu ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Oke, nah tadi mengenai gelombang bencana yang kedua yang perlu juga diantisipasi Mbak Devi, apa dampak sosial masyarakat yang perlu dipertimbangkan atau menjadi perhatian sehingga tidak terjadi gelombang bencana kedua tersebut? Ya tadi, satu, ini persoalan kesehatan. Karena makanan,
tadi tempat yang mohon maaf mungkin belum pastinya berbeda dengan tempat mereka sebelumnya, otomatis urusan air, urusan higienitas dan sebagainya. Belum lagi kita memasuki akhir tahun yang udara itu pasti lebih dingin. Misalnya penyakit-penyakit yang awalnya kalau di kondisi normal bisa dalam waktu cepat selesai, tapi ini karena kondisi saudara-saudara kita berada dalam yang tidak ideal, berpotensi jadi panjang. Nah ini kan jadi tentu mengganggu potensi produktivitas mereka. Pasti kan ada yang ingin cepat kembali bekerja, cepat kembali sekolah lagi dan sebagainya. Nah ini perlu dibantu terus menerus. Jadi tidak bisa hanya 1 bulan 2 bulan. Nah disinilah tadi solidaritas sosial ini penting berubah menjadi sistem, karena kalau kita tahu sadar bahwa hanya masalah waktu kita juga bisa berada di posisi saudara-saudara kita itu, maka kita tidak akan berhenti membantu mereka sekaligus mempersiapkan diri kita. Oke, Bang Sadam menjawab soal sistem ketahanan nasional yang penting untuk dilakukan, dipersiapkan di balik solidaritas semua yang ada. Iya, betul. Saya kira ada 2 hal yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah sistem penanggulangan kebencanaan. Nah ini yang kemudian harus ada kolaborasi. Artinya kita belajar dari bencana di Sumatera. Di sini ada sistem yang BNPB, kemudian ada kementerian lembaga terkait, pemerintah provinsi, bahkan kabupaten. Ini harus sudah diajekkan sistem ini. Artinya ada sistem terpadu nasional yang memang harus kita bangun mindsetnya untuk kemudian mempersiapkan kebencanaan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sistem mitigasi terkait dengan kerusakan lingkungan. Nah ini juga yang harus dilakukan. Adanya Satgas PKH berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 ini harus bekerja terus-menerus walaupun pasca bencana ini sudah selesai, tapi ini juga harus dilakukan terus-menerus bukan hanya di Sumatera tapi di seluruh Indonesia, supaya kemudian persoalan illegal mining, kemudian persoalan kerusakan lingkungan, kemudian persoalan hutan lindung dan sebagainya. Nah ini yang kemudian harus dirapihkan. Nah inilah tugas yang memang harus berjalan seiringan antara penanggulangan kebencanaan dan juga penertiban kawasan hutan. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus melihat ada operasi perubahan cuaca ataupun kita bagaimana melihat cuaca ini kan bisa dimodifikasi ya. Cuaca ini kan bisa dimodifikasi, artinya meminimalisir potensi badai siklon tropis jilid 2 dan lain sebagainya. Ini harus ada kerja-kerja dari BMKG dan juga ini harus terukur. Artinya secara saintik ini juga BRIN juga harus terlibat, kemudian BMKG harus terlibat, Badan Vulkanologi juga harus terlibat, bagaimana data-data geospasial juga harus terlibat. Nah ini yang ketiga hal ini harus berjalan beriringan supaya potensi kebencanaan kita dapat diminimalisir. Itulah kesiapan kita belajar dari tsunami ketika di Jepang misalkan. Nah itu yang harus kita lakukan. Artinya pemerintah terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh. Pak Ismail, tentunya forum ini menjadi suatu ruangan yang terbuka untuk menumpahkan apa kira-kira yang menjadi ganjalan pemikiran Pak Ismail sebagai kepala daerah dalam mengatasi situasi penanganan bencana alam di sana, serta tentunya harapan Pak Ismail. Nggak ada suaranya Mbak. Maaf. Baik, Pak Ismail sudah bisa mendengar suara saya sekarang? Halo, suaranya nggak ada. Mana? Ya maaf, ulangi Mbak, itu yang tadi terputus. Baik, Pak Ismail, ini menjadi forum untuk bisa berdiskusi dan mungkin juga mengutarakan apa yang kira-kira masih menjadi pemikiran ataupun kekhawatiran serta menjadi tantangan untuk bisa dipecahkan bersama dari Aceh Tamiang tentunya dalam penanganan bencana serta harapannya Pak Ismail. Terima kasih Mbak Ana. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak para Menteri, Kepala BNPB dan semua lembaga negara yang sudah meninjau langsung ke daerah kami, yang melihat kondisi kami di sini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, baik dari daerah Aceh ataupun dari luar Aceh yang sudah
membantu kami, dan juga semua kepala daerah dari gubernur, bupati dan wali kota yang sudah kiranya membantu kami dalam musibah ini. Harapan kita adalah marilah sama-sama kita berpikir, kita bekerja bagaimana caranya Tamyang ini pulih kembali. Artinya antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah Republik Indonesia, mari sama-sama kita berpikir dan berbuat kiranya Tamyang ini pulih kembali dan masyarakat kami bisa sejahtera di kemudian hari. Begitu Mbak Anu. Oke, sama-sama berpikir dan bertindak untuk memulihkan daerah-daerah terdampak tidak hanya di Aceh Tamiang, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kita tunggu implementasi dan juga perwujudan dari PR jangka panjang dari penanganan dampak bencana ini. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih Bang Sadam, terima kasih juga Mbak Devi. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu selalu doa, dukungan dan bantuan kita semua untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak di Sumatera. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.